Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi bersama saya, Ika Stianti. Hari ini kita akan membahas materi tentang tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Disimak ya. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Penyebaran organisme dipelajari di salah satu cabang dalam ilmu biologi yang disebut sebagai biogeografi. Indonesia merupakan salah satu negara yang dijuluki mega biodiversitas. Karena apa? Ada yang tahu? Ya, karena memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia ditandai dengan keberadaan flora dan fauna yang sangat beragam. Diperkirakan hampir 30% spesies yang ada di bumi terdapat di Indonesia, walaupun penyebarannya tidak merata di seluruh pulau. Keanekaragaman hayati di Indonesia memiliki ciri. Yang pertama, memiliki tumbuhan atau flora bertipe Malaysiana. Yang kedua, memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik. Apa itu endemik? Ya, hanya bisa ditemui di Indonesia saja ya. Yang ketiga, memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Dan yang keempat, adanya fauna bertipe oriental, australis, dan peralihan. Baik, kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu persebaran flora dan fauna. Kita awali dengan yang pertama, yaitu persebaran fauna di Indonesia. Oke anak-anak, perhatikan ya pembagian wilayah persebaran fauna di Indonesia. Setiap wilayah persebaran memiliki jenis fauna dengan tipe yang berbeda ternyata ya. Perbedaan tersebut menjadikan Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Daerah barat disebut sebagai daerah oriental, daerah tengah disebut sebagai daerah peralihan, sedangkan daerah timur disebut sebagai daerah australis. Daerah barat dan daerah tengah dibatasi oleh sebuah garis yang dinamakan dengan garis Wallace. Sedangkan daerah tengah dengan daerah timur dibatasi oleh garis yang disebut sebagai garis Weber. Selanjutnya, berdasarkan garis pemisah Wallace dan Weber, ada 3 tipe fauna di Indonesia yang sudah Bika sebutkan tadi ya. Yang pertama ada oriental atau Asia. Yang kedua ada peralihan. Yang ketiga ada Australia. Oke, kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu oriental. Memiliki ciri jenis hewan menyusui yang berukuran besar, berbagai macam kera dan ikan air tawar, dan jarang ditemukan jenis burung yang berwarna. Untuk daerah oriental meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali bagian barat. Contohnya bisa dilihat ya, yang pertama ada harimau, kera, gajah, dan badak. Untuk wilayah yang kedua, selanjutnya adalah peralihan. Memiliki ciri, yang pertama, hewannya endemik, misalnya Komodo, Anoa, Tarsius. Yang kedua, hewannya mirip dengan tipe Asia atau tipe Australia. Terdapat hewan langka, dan yang terakhir binatangnya sebagai sisa hewan purba yang mampu bertahan. Wilayahnya meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara bagian tengah. Untuk contohnya, di sini ada Komodo, Anoa, babi rusa. Oke, untuk yang terakhir, untuk wilayah persebaran ada wilayah Australia. Memiliki ciri mamalia berukuran lebih kecil, memiliki mamalia berkantong seperti kanguru, kanguru pohon, wallaby. Ciri selanjutnya, tidak ditemukannya spesies kera. Yang terakhir, warna bulu burung lebih menarik,
dan beragam. Di sini contohnya ada burung cendrawasih, kemudian ada nordiak, dan yang terakhir ada burung kasuari. Wilayahnya meliputi Papua dan Kepulauan Aru bagian timur. Oke anak-anak, selanjutnya adalah persebaran flora di Indonesia. Sama ya, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada wilayah barat. Memiliki ciri. Yang pertama, memiliki berbagai jenis tumbuhan kayu yang berharga, misalnya jati, meranti, kruing, mahoni, dan sejenisnya. Selalu hijau sepanjang tahun, bersifat heterogen. Indonesia bagian barat juga terdapat tumbuhan endemik, misalnya Rafflesia arnoldi. Selanjutnya, banyak dijumpai kawasan hutan mangrove atau hutan bakau. Wilayah selanjutnya adalah wilayah tengah. Memiliki ciri terdapat padang rumput alami untuk daerah peternakan. Penyebabnya adalah curah hujan yang rendah. Kemudian yang kedua, tidak adanya hutan yang lebat. Jenis hutan yang ada hanyalah hutan semusim atau hutan homogen. Pohon lebih rendah dari hutan hujan tropis. Dan yang terakhir, di kawasan Nusa Tenggara kita hanya akan menjumpai sabana dan stepa. Ini adalah gambaran antara sabana dan stepa. Luar biasa ya negara kita ya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah wilayah timur. Memiliki ciri, memiliki kemiripan dengan flora daerah Australia. Ketinggian pohonnya lebih rendah daripada pohon di bagian barat ya. Kemudian banyak tanaman semak belukar dan memiliki tanaman tumbuhan sagu. Kemudian didominasi oleh hutan hujan tropis. Oke anak-anak, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kedua, manfaat keanekaragaman hayati. Yang ketiga, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.